Apa kabarnya semua? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, kita berkumpul di hari Jumat ini untuk memperingati Hari Jumat Agung. Nah adik-adik ada yang tahu nggak arti Hari Jumat Agung itu apa? Hari Jumat Agung itu adalah hari di mana Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita semuanya. Nah adik-adik, karena itu mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Pakai gerakan ya, yuk bangkit berdiri. Silakan adik-adik untuk duduk kembali dan kakak persilahkan untuk bersaat teduh. Kak, kok aku lihat muka kamu sedih dan kurang semangat? Kenapa kak? Iya kak, aku lagi mikir, heran juga ya. Kenapa ya Tuhan Yesus mau rela mati di kayu salib? Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita kak. Oh, berarti Tuhan Yesus tuh sayang banget ya kak sama kita? Betul kak, karena kasihnya untuk kita, dia rela mengorbankan dirinya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, Tuhan sudah beri kami kesehatan sehingga kami bisa melanjutkan ibadah Jumat Agung ini ya Tuhan. Tuhan berkati kakak Layan dan juga teman-teman yang belum join. Tuhan ujuk mereka supaya mau join. Tuhan Yesus berkati kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitab dan buku catatannya. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, terima kasih atas kehadiran adik-adik semua di sini. Ya, hari ini adalah hari apa? Ada yang tahu?
hari Jumat. Jumat apa ya? Makanya kita kakak dan adik-adik beribadah. Oke, ada yang bilang Jumat Agung. Nah, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan tentang Jumat Agung. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik semua. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan hari ini masih dengan kami bersama-sama menuntun ibadah kami pada hari Jumat Agung ini ya Tuhan. Hari memperingati kebesaran-Mu mati di kayu salib ya Tuhan. Karena Tuhan sayang kami semua. Tuhan Yesus di surga, pimpinlah kami semua mendengarkan firman hari ini untuk mengerti apa maksud pengorbanan-Mu pada hari Jumat Agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sudah berdoa, beralaskan nama Tuhan Yesus, pastinya Tuhan akan pimpin kita dari awal sampai selesai ibadah. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 23. Perjanjian lama atau baru? Betul, perjanjian baru. Lukas 23 ayat 26 sampai 56. Silakan yang anak tanggung, yang anak kecil dibuka kitabnya. Ya, diambil perjanjian baru, dibuka Lukas. Nah, dari pasal 23 ayatnya 26 sampai 50. Yuk kita baca sama-sama ya. Oke, sama-sama dengan kakak. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami."
Tetapi seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Yesus dikuburkan. Adalah seorang bernama Yusuf. Ia adalah majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nanti kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Nah, adik-adik, ini tadi kita sudah membaca ya, ada 3 tahap bacaan kita. Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan ya. Setelah ada pengadilan, lalu disalibkan, lalu Tuhan mati, setelah itu Tuhan dikuburkan. Coba kita lihat ya gambarnya. Sekarang Jumat Agung, temanya adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita lihat gambarnya. Sebelumnya, Tuhan Yesus terkenal sebagai sosok yang baik ya. Dia mau mendengarkan orang-orang, lalu menyembuhkan yang sakit, yang buta, ya, yang sakit kusta. Lalu ada peristiwa yang luar biasa. Oke, gambarnya tuh ada di situ, coba dilihat ya. Ya, ada yang jawab 5 roti dan 2 ikan. Itu peristiwa yang luar biasa. Tuhan Yesus dikenal baik, ya. Nah, minggu yang lalu ya, masuk ke dalam ibadah pada masa-masa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, Minggu Palem atau Minggu Palma. Diuluk-ulukan,
masuk ya. Tuhan Yesus, haleluya. Oh, itu orang baik. Semuanya menyambutnya. Tapi berapa kemudian Tuhan Yesus ditangkap di taman Getsemani. Diseret, diadili, dibawa ke Pilatus, dibawa ke Herodes, dipukuli. Sampai lelah, lalu di tengah jalan, ya berapa kali dia harus jatuh, ya berapa kali dia memikul salib yang berat itu. Dipukuli lagi sama tentara-tentara, ya. Selalu difitnah. Tapi ada seorang yang bernama ya Simon dari Kirene, ya. Kirene itu kalau adik-adik yang tanggung ya, dibuka itu Kirene di mana ya? Oke, di bagian Afrika ya, dekat Libya, sebuah kota kuno di sana. Nah, Simon ini tidak kenal Yesus karena pada saat itu dia pas jalan bukan untuk nonton Tuhan Yesus, tapi dia ingin beribadah ke kota Yerusalem. Tapi begitu dia dicambuk, ayo angkat. Akhirnya Simon ini mau juga ya, karena dia takut juga dicambuk, dan dalam hatinya keluar, aduh kasihan banget ini kok orang kok sampai dimaki-maki seperti ini, tapi ada yang nangis, ada yang mencaci kaki ya. Tapi dia tolong, enggak apa-apa, enggak ada salahnya saya menolong orang ini. Sampailah pada Bukit Tengkorak dan akhirnya Tuhan Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Itu pun salah satunya juga masih juga udah digantung sama-sama, masih juga ngatain. Tapi yang satu, kamu kenapa nggak malu? Tahu orang berdosa. Tapi dia minta, Tuhan ingatlah saya. Ada kata-kata yang indah ya pada waktu disalibkan. Tuhan maafkan mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka buat. Pada saat waktunya Tuhan Yesus sudah memang harus melepaskan nyawanya. Dia akhirnya mati di kayu salib. Begitu banyak yang dia lakukan ya, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Kakak berdoa ketika sakit, lalu kakak ketika sedih berdoa juga, atau adik-adik juga seperti itu, ketika butuh pertolongan Tuhan berdoa. Ya. Ketika membutuhkan Tuhan, tak itu sakit ya, untuk kesehatan, lalu untuk mau menjalankan sesuatu, minta tolong Tuhan, Tuhan berikan. Lalu ketika sudah mendapatkan lupa kepada pengorbanan Tuhan. Lupa tentang kisah ini. Kisah kematian Yesus di kayu salib. Disitulah ya bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, bagaimana walaupun kakak, adik-adik berdosa, opa, oma tetap dikasihi oleh Tuhan. Ditunggu, ayo akui, ayo bertobat, dengan selalu memberikan kesempatan adik-adik mengingat dia, mengingat kebaikan Tuhan. Coba siapa di sini yang bisa bernapas? Oh, bernapas semua. Tarik napas. Kita bersyukur hari ini kita masih berikan napas. Sidat kiri kanannya. Oh, ada kakak. Oh, ada adik. Oh, ada mama, ada papa. Oh, lihat ke jendela. Oh, saya masih bisa melihat rumput ya. Oh, saya masih bisa melihat pelangi. Saya masih bisa bertemu teman-teman. Itu sebuah anugerah. Disitulah Tuhan yang terasa bagi adik-adik dan selalu diingatkan kasih-Nya. Dia mau mati di kayu salib. Demi siapa? Demi kita ya. Demi kakak, demi adik-adik yang selalu membuat salah, yang selalu berkata tidak baik. Nah, untuk menunjukkan nih ya, untuk menunjukkan bahwa adik-adik itu juga sayang sama Tuhan Yesus, kakak juga sayang sama Tuhan Yesus. Apa yang mau kita tunjukkan kalau kita sayang? Apakah mencari musuh, mencari teman bertengkar?
kita selalu ingat kalau kita makan secukupnya, sebelumnya kita berdoa. Kalau sudah mendapat hal itu, jangan lupa kita juga berterima kasih. Terus ya, di gambar ini terlihat berteman apakah hanya sesama teman sekolah minggu saja? Ya. Apakah memang Tuhan Yesus cuma datang menyelamatkan orang-orang yang berdosa, hanya orang Kristen? Tidak. Tuhan datang untuk semua orang berdosa. Ya. Selain orang Kristen pun ada juga orang lain yang berdosa. Ya. Untuk menunjukkan bahwa kita sayang dengan Tuhan Yesus, tidak ada salahnya kita berteman dengan siapa saja. Menghormati, sopan, menolong orang yang berbeda dengan kita. Oke, misalnya Mbak ya, atau teman kita yang berbeda sukunya, agamanya. Tidak ada salahnya. Itu menjadi teman kita, sahabat kita. Kenapa? Berdasarkan ya, adik-adik yang tangguh pasti sudah merasakan ya, bagaimana senangnya berteman, bukan hanya itu aja, tapi banyak teman. Ya, nah adik-adik yang kecil mulai nih cari teman ya, tetangganya ya, tapi jangan lupa pakai prokes ya. Pakai kalau keluar rumah ya, pakai masker, cuci tangan. Nah, lihat gambar tersebut. Yang digendong Tuhan Yesus, ada yang kecil, ada yang gede, rambutnya ada yang pirang, ada yang hitam, ada yang coklat. Nah, intinya apa? Jumat Agung ini pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oke, kita baca ya. Oke, bareng-bareng bisa ya. Oke. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa agar dapat mengampuninya dan menjadi anak yang menciptakan perdamaian. Ini dia. Kalau kita memang sayang, taat, dan sebagai lambang bahwa Tuhan sayang saya sama Tuhan, kita bawa perdamaian. Kurangi musuh, kurangi teman bertengkar. Ya, sama kakak ya jangan berantem, sama adik juga, atau ngelawan-ngelawan papa mama. Tunjukkan bahwa adik-adik, kakak, adik-adik semuanya itu sayang Tuhan Yesus dengan apa? Tuh, rajin berdoa, rajin beribadah. Lalu kalau ada yang sakit tuh ada gambarnya ya, omanya sakit, dikunjungi. Lalu pilih teman, semuanya dipilih menjadi teman, bukan menjadi musuh. Oke? Tling! Itu namanya Tuhan Yesus sayang kita dan kita sayang Tuhan Yesus. Oke, adik-adik semuanya, udah selesai cerita kakak. Sekarang lipat tangannya dan tutup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua anak-anak-Mu diingatkan kembali bahwa Tuhan berkorban di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Dan Tuhan selalu sayang kami, mengingatkan kami melalui teman-teman, kakak-kakak layan, mama, papa, bahwa kami, anak-anak-Mu, semuanya harus juga sayang kepada orang lain. Tidak bertengkar lagi, tidak cari musuh, tapi menjadi bawa perdamaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat Jumat Agung adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Shalom adik-adik, untuk kegiatan hari ini yang pertama untuk Indria, adik-adik diminta untuk menyanyikan lagu Tanda Paku. Untuk contohnya seperti ini ya adik-adik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima.
Oke, untuk kelas kecil dan kelas tanggung, kegiatan hari ini adalah membuat kreasi goa dari karton ya adik-adik. Nanti untuk alat dan bahannya serta contohnya seperti ini ya adik-adik. Oke adik-adik, untuk kegiatannya kakak tunggu ya, adik-adik boleh upload di WA grup masing-masing. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, mari kita meresponi firman Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Nah adik-adik, kan tadi kita udah dengerin firman Tuhan nih. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita mau memberi persembahan. Kalau gitu yuk adik-adik kita kumpulin dulu persembahannya. Kita kasih ke mama papa dan pada hari kerja adik-adik bisa serahin ke gereja. Atau adik-adik juga bisa langsung scan barcode yang ada di layar ya. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dengan menyanyikan pujian Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau doa persembahan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang mau memberkati tiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Kiranya persembahan kami juga boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kami percaya Tuhan Yesus juga yang mau mendengarkan doa anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami ingin berdoa untuk orang tua dan teman-teman kami. Tuhan, supaya orang tua kami diberikan kesehatan,
berkati dalam pekerjaannya, dalam mendidik kami, anak-anaknya. Tuhan, Engkau juga memberkati teman-teman kami, Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan dalam pendidikannya, dan sayang mama papa serta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berkatilah gereja ini serta ibadah yang kami lakukan. Berilah kepada kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji keagungan-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang belum bisa hadir bersama kami. Jika mereka sakit, sembuhkanlah. Maka kami ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka, hingga perpecahan suku dan agama. Persatukanlah kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ya Tuhan, inilah doa anak-anak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Adik-adik, kasih Tuhan kepada kita sangat besar. Dia tidak membeda-bedakan umatnya. Bahkan Tuhan rela mengorbankan dirinya untuk kita. Sudah sepantasnya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan tetap teguh percaya kepada Tuhan, serta setia mengikuti Dia. Kita akhiri ibadah ini dengan pujian dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama dan kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan
Mari adik-adik kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, anak-anak-Mu, kakak layan, orang tua kami juga ya Tuhan. Biarlah apa yang terjadi pada hari ini, kisah-kisah agung-Mu, Jumat Agung-Mu ini yang telah kami dengarkan, ini berbekas dan menjadi berkat untuk diri kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat Hari Jumat Agung. Sampai ketemu di ibadah Paskah hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.